Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, semua makhluk dalam menjalani kehidupan di dunia ini pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar antara satu dengan yang lainnya. Rezeki yang kita terima ini bisa jadi berupa harta, kesehatan, istri yang solehah, suami yang soleh, serta anak-anak yang baik, taat, serta berbakti kepada orang tua. Suatu hal yang mesti kita sadari bahwa rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus kita usahakan terlebih dahulu. Dan ada banyak sekali usaha yang sejatinya bisa kita kerjakan dan lakukan untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu juga untuk dipahami bahwa ada juga beberapa kebiasaan yang menurut kita itu sepele, tapi efeknya justru malah bisa menghambat rezeki yang akan datang kepada kita. Padahal mungkin saja kita tidak sadar ketika melakukan kebiasaan tersebut. Oleh karena itulah kita harus mulai berhati-hati dan mencoba melakukan introspeksi diri apabila ternyata kebiasaan-kebiasaan itu masih ada pada diri kita pada saat ini. Lantas apa sajakah kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa menjauhkan kita dari rezeki? Yang pertama adalah kebanyakan mengeluh. Hal ini mungkin saja tanpa sadar seringkali kita melakukannya. Padahal kebiasaan tersebut ternyata bisa menjauhkan kita dari rezeki yang akan hadir di kehidupan kita. Kenapa bisa demikian? Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, sikap sering mengeluh ini memiliki arti bahwa kita tidak puas dengan apa yang sudah kita peroleh dan kita miliki, yang akibatnya membuat kita menjadi jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita semua tahu bahwa rasa syukur ini adalah merupakan jalan Allah untuk memberikan rezeki yang berlebih kepada kita. Oleh sebab itulah, mulailah dengan bersyukur pada hari ini. Apakah sedikit atau banyak, besar ataupun kecil yang kita dapatkan pada hari ini, dan teruslah yakin bahwa jika kita bersyukur pada hari ini, maka insya Allah keesokan harinya Allah pasti akan memberikan rezeki yang lebih lagi kepada kita. Kebiasaan kedua yang bisa menjauhkan rezeki adalah materialistis. Kebiasaan materialistis ini adalah mengukur segala sesuatunya dengan uang dan barang, yang ternyata kebiasaan ini menjadi satu sikap yang bisa menolak datangnya rezeki. Orang yang memiliki sikap materialistis ini biasanya akan memandang rendah kepada orang lain, khususnya kepada orang yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya.
Sedangkan di sisi lain, maka mereka ini akan memperlakukan orang-orang yang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebagai yang maha kaya tidak pernah sedikit pun melihat hambanya dari seberapa banyak kekayaannya dan seberapa mewah harta bendanya, akan tetapi Allah memandang seorang hamba dari sisi keimanan yang dia miliki. Kebiasaan materialistis inilah yang bisa membuat manusia begitu mengagung-agungkan harta benda hingga di atas segala-galanya. Kebiasaan ini patut diwaspadai karena bisa menjerumuskan manusia tersebut ke dalam golongan dosa syirik, yaitu salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia benar-benar bertaubat dari kesyirikan yang dia perbuat. Oleh karena itu, hindarilah segala kebiasaan menilai segala sesuatu dari sudut pandang kekayaan dan barang-barangnya, karena hal ini akan menjadikan diri kita ini menjadi sombong dengan apa yang kita punya, sedangkan kita tahu bahwa Allah sangat benci dengan hambanya yang suka menyombongkan diri. Jauh dari rezeki juga bisa disebabkan yang ketiga, yaitu karena kebiasaan makan makanan yang haram. Makanan haram pada saat ini tidak hanya terbatas pada daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua makanan yang bersumber atau diperoleh melalui rezeki yang tidak halal seperti hasil korupsi, mencuri, nepotisme, dan sejenisnya juga termasuk dalam kategori makanan yang haram. Dan ternyata mengkonsumsi makanan yang didapat dengan cara yang haram ini bisa menjadi salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat menolak datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang bertumbuh dengan dimasuki oleh makanan haram maka tidak akan pernah malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan pula ketika mencari rezeki. Padahal Allah sudah sangat jelas melarang hambanya untuk memakan makanan yang didapat dengan cara yang haram. Yang keempat, berlebihan dalam mengejar duniawi. Dunia ini memang senantiasa menawarkan kenikmatan tiada tara bagi para penghuninya. Kenikmatan tersebut terkadang bisa membawa kita mudah terperdaya dan kemudian lupa untuk bersyukur, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa menabung amal kebaikan untuk akhirat kelak, maka rezeki yang datang kepada kita pun akan terasa sangat sulit. Bagaimana Allah akan memberikan rezekinya kepada kita sementara kita tidak pernah sedetik pun mengingatnya dan tidak pernah mendekat untuk mengerjakan segala perintahnya. Oleh sebab itu, seimbangkanlah urusan dunia dan akhirat kita terlebih dahulu. Maka insya Allah dengan cara seperti itu dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Kebiasaan yang kelima, tidak pernah menjaga badan. Apa maksudnya? Kesehatan itu merupakan senjata utama bagi kita untuk menjemput rezeki yang sudah Allah sediakan untuk kita. Oleh karena itu, dengan selalu menjaga kesehatan, maka secara tidak langsung kita juga menjaga segala karunia, menjaga rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Perlu kita pahami bahwa badan kita ini diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, diciptakan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, untuk beramal soleh dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Jika kemudian badan kita ini dimanfaatkan, digunakan untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi malah berhias dengan dosa dan maksiat,
maka rezeki kita pun pasti akan menjadi terasa sangat sulit untuk kita dapatkan. Oleh karena itu, jagalah selalu karunia yang dititipkan Allah kepada kita ini. Maka dengan begitu, insya Allah, Allah pun akan menjaga kita dengan karunia dan rezekinya. Yang keenam, kebanyakan bergunjing atau menggosip. Bergosip atau bergibah sudah menjadi salah satu kebiasaan yang marak terjadi saat ini. Tidak hanya di kalangan wanita saja, akan tetapi kalangan pria pun saat ini juga gemar sekali bergosip. Bahkan kalau kita lihat acara gosip di televisi selalu memiliki rating yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyak sekali orang yang ingin mengetahui kehidupan orang lain. Perlu diketahui bahwa ketika kita bergosip itu berarti kita telah menghabiskan waktu kita untuk mencela dan menggunjingkan kehidupan orang lain, dan kebiasaan ini merupakan salah satu tanda bahwa kita sendirilah yang sudah menolak datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada baiknya hindarilah kebiasaan bergosip ini dan mulailah memperbaiki diri dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Misalnya, jika kita sedang ingin menonton televisi, tontonlah acara yang bermanfaat, misalnya acara ceramah, mengikuti kajian, acara tausiah dan yang sejenisnya yang bisa mendatangkan pahala. Maka insya Allah dengan begitu rezeki kita semuanya bisa jauh lebih lancar. Dan sekiranya kita khilaf, segeralah mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Dengan begitu insya Allah rezeki kita tidak menjadi tertahan akibat perbuatan kita sendiri. Kebiasaan ketujuh adalah suka menggerutu dan suka marah-marah. Orang yang gemar menggerutu umumnya adalah orang yang merasa tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Orang seperti ini bahkan bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Penggerutu ini biasanya akan memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Padahal sebenarnya orang yang suka marah dan menggerutu termasuk dalam orang yang kufur, orang yang tidak ikhlas menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Orang yang menggerutu tidak akan bersyukur atas nikmat yang diterimanya karena menganggap semuanya itu seperti sebuah masalah dalam hidupnya. Kebiasaan kufur semacam inilah yang bisa menjadi salah satu penghambat datangnya rezeki kepada kita. Oleh sebab itu hilangkan sikap kufur yang masih ada dan melekat dalam diri kita, supaya rezeki yang diberikan Allah bisa terus sampai kepada kita semua. Kebiasaan yang ke-8 adalah ria dan pamer kekayaan. Tidak bisa dipungkiri, banyak sekali orang yang suka memamerkan harta kekayaan dan amal kebaikan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Padahal seharusnya semua perbuatan tersebut harus diniatkan untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan ria dan suka pamer harta kekayaan ini bisa menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rezeki seseorang. Karena secara tidak langsung sifat ria ini merupakan sifatnya orang yang sombong. Karena orang-orang seperti ini selalu menganggap bahwa harta yang didapatnya selama ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri, merupakan hasil kepandaiannya untuk mencari rezeki dan tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua rezeki yang kita dapat semuanya adalah titipan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban kemana saja kita belanjakan harta titipan Allah selama ini. Jika kita masih suka mengumbar ria atau pamer-pamer kekayaan, ketahuilah Allah sangat membenci hamba-hambanya yang suka pamer dengan kesombongan dan merendahkan orang lain. Oleh sebab itu,
Marilah kita bersama-sama saling mengkoreksi diri sendiri, hindari menyalahkan orang lain, hilangkan sifat dan sikap yang bisa membuat rezeki tertolak mendatangi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari segala macam keindahan duniawi yang menyesatkan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.